Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu dengan dosen pengampu mata kuliah Capstone Project yaitu Bapak Ikhwan. Kami ingin mempresentasikan terkait kelanjutan dari dokumen D01 yang kemudian sekarang kita akan mempresentasikan terkait dokumen D02 dan juga D03 terkait Capstone Project dengan mengangkat judul yaitu Sistem Monitoring Kadar Hemoglobin berbasis sensor MAX 3010-2 dan IoT. Yang kemudian lebih lanjut akan dijelaskan dengan teman kami yaitu Armando. Halo semua, kami kelompok 1 Capstone Project ini memiliki beberapa anggota. Yang pertama Nadia Gina Cahyani dari Teknik Mekatronik, lalu ada Armando Firlian dari Teknologi Informasi, Ramaidi Pangestu dari Teknik Elektro dan Farih Hafiz F dari Teknik Elektro. Halo semua, jadi ini adalah latar belakang kami. Itu tuh karena anemia tuh masih dideteksi dengan secara metode yang invasif dan itu tuh perlu menggunakan darah sampel dan kita tuh perlu sistem yang lebih praktis lah, lebih praktis, lebih mudah dan portable yang bisa digunakan secara berkala. Jadi monitoring yang secara praktis lah begitu. Kemudian tuh di permasalahannya itu karena dengan mendeteksi anemia secara invasif ini itu kayak butuh juga tenaga dari medis dan laboratorium. Jadi kayak nggak cocok untuk monitoring yang secara rutin dan belum juga banyak sistem yang terintegrasikan dengan IoT dan dashboard web. Nah, di tujuan project ini tuh kita akan mengembangkan sistem monitoring hemoglobin non-invasif dengan berbasis MAX 30102 dengan ISP32, kemudian ada MLX 90614 dan Firebase dan dashboard web untuk deteksi risiko anemianya. Begitu. Dan kemudian konsep solusinya. Nah, konsep solusinya ini perangkat portable itu akan membaca sinyal PPG dari lapisan kulit pengguna dengan mengestimasi HB-nya berapa, mengklasifikasikan resiko anemia berdasarkan WHO. Nah, lalu setelah itu mengirimkan data ke cloud secara real time. Nah, kemudian di arsitektur sistemnya itu ada dari pergelangan jari, kemudian ada di Max 30102-nya, kemudian di akuisisi PPG ada SP32, estimasi KHB-nya, lalu nanti diklasifikasikan ke WHO, kemudian di kemudian dilanjutkan dengan Firebase dan juga dashboard web. Nah, di pemodelan teknisnya ini tantangan utamanya tuh mengubah sinyal optik dari yang mentah menjadi estimasi kadar hemoglobin tuh yang jadi valid gitu. Jadi menggunakan pemrosesan yang lebih matematis dan juga digital begitu. Baik, karena sejauh ini tidak ada info dari Zen Industry, maka saya yang akan gantikan dia ya. Model akuisisi sinyal PPG berdasarkan hukum Beer-Lambert. A sama dengan log, I0, I, A sama dengan absorbansi, I0 sama dengan intensitas awal, I sama dengan intensitas diterima. Perubahan absorbansi merepresentasikan perubahan volume darah. Baik, karena sejauh ini tidak ada info dari Zen Industry, maka saya sebagai AI yang akan gantikan dia ya. Model estimasi hemoglobin HBS sama dengan F, ppg. Implementasi awal, HBS sama dengan A plus BX. Nilai A dan B diperoleh dari kalibrasi terhadap hasil laboratorium. Baik, karena sejauh ini tidak ada info dari Zen Industry, maka saya sebagai AI yang akan gantikan dia ya. Selanjutnya model klasifikasi resiko anemia di mana pria HB kurang dari 13 gram, del, dan wanita, HB kurang dari 12 gram, del. R sama dengan 1 jika HBs kurang dari T. R sama dengan 0 jika HBs T. Semua data validasi mengacu pada standar WHO. Kemudian model pengiriman data IoT yaitu success rate sama dengan jumlah data terkirim dibagi jumlah data dikirim dikali 100% di mana target keberhasilan transmisi 95%. Baik, melanjutkan penjelasan dari sebelumnya, yaitu model konsumsi daya. Di sini terdapat rumus perhitungan P sama dengan V kali I, di mana P adalah daya sama dengan tegangan dikali arus listrik. Selanjutnya ada rumus T sama dengan
C/I, di mana T merupakan waktu waktu kapasitas untuk penuh, sama dengan charge atau muatan listrik dibagi arus listrik, yang digunakan untuk menghitung baterai life dan kebutuhan daya perangkat. Selanjutnya yaitu pengertian dan penyebab anemia. Pengertian anemia sendiri merupakan kondisi kadar hemoglobin di bawah normal sehingga kemampuan darah mengangkut oksigen menurun. Penyebab-penyebabnya yaitu kekurangan zat besi, vitamin B1-2, asam folat, kehilangan darah, penyakit kronis, gangguan ginjal, dan juga bisa disebabkan oleh faktor genetik. Selanjutnya yaitu hemoglobin. Hemoglobin sendiri merupakan protein dalam eritrosit atau sel darah merah yang berfungsi mengangkut oksigen dan karbon dioksida dengan kadar normal pada pria yaitu 13-17 gram per desiliter dan pada wanita yaitu sekitar 12-15 gram per desiliter. Selanjutnya yaitu teknologi dan komponen pada sistem. Komponen pada sistem yang digunakan pada alat ini terdapat Internet of Things atau IoT. IoT memungkinkan perangkat saling terhubung melalui internet sehingga data kesehatan dapat dipantau secara real-time atau secara langsung. Terus di sini juga terdapat sensor MAX 30102 yang digunakan untuk sensor biometrik berbasis fotoplethysmography atau PPG yang menggunakan LED merah dan inframerah untuk membaca perubahan volume darah. Selanjutnya yaitu membahas tentang microcontroller ESP32, yaitu bertugas untuk membaca sensor, melakukan filtering, dan pemrosesan data, serta mengirim hasil ke cloud melalui Wi-Fi. Selanjutnya yaitu analisis studi data. Dari sini kita menggunakan beberapa referensi jurnal untuk mencari beberapa metode yang sesuai dengan proyek yang kami sedang kerjakan. Untuk metode pertama yaitu menggunakan USI dan PPG dengan persentase 88,42%. Metode kedua menggunakan XGBoost plus Firebase dengan persentase 94,91%. Untuk metode ketiga yaitu MAX 30102 plus NB-IoT dengan persentase 94,09%. Selanjutnya yaitu perbandingan penelitian dari ketiga metode. Untuk yang pertama yaitu tidak memiliki IoT, metode kedua memakai cloud namun sensor lama, metode ketiga multi parameter namun belum ada dashboard web dan klasifikasi WHO. Selanjutnya yaitu research gap. Untuk research gap yaitu dari ketiga metode tersebut belum ada sistem yang menggabungkan antara MAX 30102, IoT real time, dashboard web, dan klasifikasi WHO dalam satu platform. Oleh karena itu, metode yang kami akan pilih yaitu menggunakan MAX 30102, ESP32, Firebase, dashboard web dengan komunikasi HTTP dan atau MQTT berbasis Wi-Fi. Terdapat beberapa tahapan operasi sistem dari Hemotrek itu sendiri yang terbagi menjadi 6. Yang pertama ada akuisisi sensor dari sensor MAX 30102, yang kemudian data sensor tersebut akan dilakukan filtering sinyal, bisa menggunakan low pass, band pass, ataupun filtering sinyal lainnya. Yang ketiga ada proses estimasi hemoglobin. Nah, estimasi tersebut akan dikirimkan melalui cloud yang akan divisualisasikan pada dashboard website, yang di dalam website tersebut juga ada edukasi kesehatan yang dapat diakses pasien untuk kebutuhan kesehatan mereka. Target yang kami harapkan berdasarkan spesifikasi pada alat Hemotrek yaitu kita membuat tegangan di 5 volt agar stabil, kemudian rentang hemoglobin di 5 hingga 18 gram per desiliter. Kemudian dari error alat itu sendiri kami harapkan kurang dari sama dengan 8%.
dan latensi pengiriman data sensor kurang dari 2 detik, dan data-data tersebut harus disesuaikan dan divalidasi berdasarkan standar WHO. Luaran yang kami harapkan dari hasil Capstone Project itu sendiri, yaitu hardware yang portable, kemudian firmware ESP32, dashboard web dengan database cloud, klasifikasi resiko anemia, dan juga modul edukasi kesehatan di dalamnya. Pada bagian selanjutnya, saya akan langsung mendemonstrasikan hasil rancangan yang telah saya buat, dimulai dari desain perangkat, menggunakan CAD dengan software Fusion 360, dan dilanjutkan dengan simulasi website monitoring yang menjadi implementasi dari konsep yang telah dijelaskan sebelumnya. Secara visual, Hemotrack dirancang dengan bentuk jam tangan agar lebih ergonomis. Kemudian, dapat dilihat bahwa samping kiri terdapat 2 tombol yang mungkin nanti bisa juga hanya digunakan satu saja, serta adanya lubang Type-C untuk mengisi ulang daya alat. Di bagian atas terdapat display LCD OLED dengan 2 lampu indikator dan juga branding nama alat berembos dengan nama Hemotrack. Di dalam bagian alat tersebut dapat terlihat bahwa saat tutup terbuka terdapat ESP32 sebagai microcontroller dan PCB sebagai alat media perantara sambungan komponen satu dengan yang lainnya. Untuk MAX 30102 diletakkan terbalik agar sensor fotoplatismografi lebih mudah terkena lapisan kulit. Setelah data diperoleh dari perangkat, data akan dikirimkan ke cloud menggunakan Wi-Fi dan ditampilkan pada dashboard web yang telah saya buat. Dashboard ini merupakan implementasi dari konsep IoT yang sebelumnya telah dibahas oleh teman-teman saya pada studi literatur. Website ini hanya sebagai gambaran yang dimana nantinya akan lebih lanjut diimplementasikan ketika alatnya telah kami buat. Tampilan web ini menggunakan database Supabase, kemudian tampilan login akan memperlihatkan perintah untuk memasukkan email dan password apabila belum memiliki akun diminta untuk mendaftar. Dashboard website yang telah saya buat menampilkan fluktuatif data berdasarkan data sensor. Untuk saat ini, karena alat belum dibuat, kita akan mencoba memasukkannya melalui input manual. Kemudian akan muncul kuesioner apabila user pria, maka hanya akan menampilkan 7 pertanyaan. Dan apabila user perempuan diminta untuk menambahkan pertanyaan yang dimana beliau akan menjawab apakah sedang haid atau tidak. Saat di-input, akan muncul indikator apakah user anemia sedang, ringan, atau normal. Seluruh hasil akan ditampilkan dalam riwayat beserta dengan hasil kuesioner, lalu menu edukasi akan menampilkan secara lebih lengkap informasi terkait kesehatan dan pencegahan anemia yang diharapkan dapat membantu bagi para pasien. Setelah data diperoleh dari perangkat, data akan dikirimkan ke cloud menggunakan Wi-Fi dan ditampilkan pada dashboard web yang telah saya buat. Dashboard ini merupakan implementasi dari konsep IoT yang sebelumnya telah dibahas oleh teman-teman saya pada studi literatur. Website ini hanya sebagai gambaran yang dimana nantinya akan lebih lanjut diimplementasikan ketika alatnya telah kami buat. Tampilan web ini menggunakan database Supabase, kemudian tampilan login akan memperlihatkan perintah untuk memasukkan email dan password apabila belum memiliki akun diminta untuk mendaftar. Dashboard website yang telah saya buat menampilkan fluktuatif data berdasarkan data sensor. Untuk saat ini, karena alat belum dibuat, kita akan mencoba memasukkannya melalui input manual. Kesimpulan dari presentasi yang telah kami lakukan, yang pertama yaitu Hemotrack IoT akan menawarkan solusi monitoring hemoglobin non-invasif yang terintegrasi, real-time, dan mendukung deteksi dini anemia yang disertai dengan adanya edukasi kesehatan bagi pasien. Sekian terima kasih, sampai bertemu di semester 7.